Oke, halo semuanya. Ketemu lagi. Ya, ini episode kali ini saya ada yang request ya. Ada yang request mengenai penggunaan ceramic bottom bracket ya. Relevansinya dan sebagainya. Terminal bike ini sampai ada dua section di lemari kita yang isinya bottom bracket ya. Kogel, siper, Crowder, ya, enduro, tripik, rotor, dan juga ya strummer yang macam-macam. Terus saya juga punya ceramic speed ya. Oke. Ya tentunya dari sekian banyak itu yang menentukan adalah harganya ya. Oke, saya mau bicara sedikit mengenai bottom bracket ya. Saya tidak tahu dulu waktu kita semua sepedaan ya, bottom bracket itu adalah umum. Jadi dia terdiri dari bearing yang ya sederhana ya, steel bearing gitu aja, steel bearing ya. Lalu tiba-tiba entah gimana atau apa ya, tiba-tiba brand ini muncul, Ceramic Speed ini. Brand ini muncul kalau tidak salah ya, saya harap saya tidak salah. Brand ini muncul pertama kali yang menggunakan ceramic ball bearing. Jadi dia berinovasi dan dia adalah pioneer ya. Pioneer itu orang yang pertama kali atau perusahaan yang pertama kali menggunakan atau mengaplikasikan ceramic ball bearing pada bottom bracket di sepeda ya. Ya merek ini, Ceramic Speed ini, yang kemudian akhirnya diikuti dengan brand-brand lain dengan harga yang tidak semahal ini gitu. Oke, kita bahas dulu ya, apa sih Ceramic Speed ini. Ceramic Speed ini adalah merek dari perusahaan yang membuat bearing untuk olahraga ya, sports equipment, dari Denmark kalau nggak salah, Denmark. Ya karena dia orang yang pertama kali atau perusahaan yang pertama kali yang berani masuk ke dunia cycling menggunakan ball bearing, akhirnya nama dia sampai sekarang terpatri dalam kepalanya para cyclist sedunia ya. Ceramic Speed ya, lihat aja Ceramic Speed dipakai berapa tim ya, Boran, Skruger, macam-macam, Deceuninck, Quick Step, semua yang memakai Ceramic Speed ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya, dan dia memberi 6-year warranty loh. Oke, nggak usah lebih jauh mengenai Ceramic Speed perusahaannya ya, tapi kita langsung ke penggunaan dari bottom bracket ini ya. Kenapa sih tiba-tiba ada tren menggunakan bottom bracket yang ceramic ini pada sepeda? Pertama-tama, Ceramic Speed ini sudah bukan menjadi barang yang mewah ya, bukan suatu kemewahan. Karena apa? Hampir setiap orang bisa membeli ceramic bottom bracket. Harganya sudah tidak mahal.
Dulu memang iya mahal Ceramic Speed, yang merek Ceramic Speed ya. Sampai sekarang temen tetap mahal, harganya 6,5 juta ini, 6,5 juta. Tapi dengan ada keluarnya Siber, Kogel, apalagi yang Kruder, Trypik gitu ya, akhirnya menjadi murah. Siber aja separuh harganya, 3,5 juta ini, 3,8 juta yang T47 miliknya Trek ini ya. Terus yang Kruder harganya paling 2 jutaan, 1 juta. No, ya lihat ya, harganya semakin trickle down ya, trickle down. Sehingga rasanya nggak afdol kalau Anda beli sepeda baru tapi tidak di-upgrade langsung ke ceramic ball bearing ya. Makanya kita nyetok banyak ya. Jadi istilahnya perputaran dari ceramic bearing ini cepat sekali, perputarannya cepat sekali. Jadi banyak orang selalu, mereka kalau beli sepeda baru mesti ganti bearing baru. Yang lama pun datang ke sini untuk dipasang BB ya. Kenapa? Yaitu karena sekarang BB ini sudah semakin terjangkau. Jadi kalau Anda nggak beli, itu rasanya aneh. Nah, ya. Kalau Anda nggak beli ini nggak apa-apa, ini mahal. Anda mau mikir 10 kali nggak apa-apa. Tapi dengan adanya Kruder yang harganya cuma nggak sampai 1 juta, masa kamu nggak beli? Kruder, ya harganya sekitar 900 sampai 1,2, masa kamu yang nggak beli? Nah. Oke, itu dari segi harga ya. Jadi BB itu sudah semakin murah sehingga kalau Anda tidak beli itu rasanya eman, aneh. Ya, saya tidak maksa Anda beli juga, tidak. Ya, seperlunya. Dan tentunya efek dari Anda memakai ceramic bearing itu apa? Ya, putarannya semakin halus ya, karena memang benar kualitasnya ceramic bearing itu begitu, halus. Putarannya itu halus sekali. Dan itu terbukti. Jadi setiap kali misalnya Anda membeli bearing apa-apa ya, taruh aja di tangan Anda nih. Sangat halus sekali. Ya. Sehingga ada perasaan bahwa kalau misalnya Anda mengayuh menggunakan ceramic bearing ini, ya halus, memperlancar putaran kayuan Anda, memperlancar. Ya, saya tidak akan bicara memang merek ini lebih unggul dari merek ini, lebih unggul dari mana, enggak, tidak akan ada selesainya. Ya, semampu Anda, ya Anda upgrade ke ball bearing ceramic semampu Anda. Anda mampunya 800.000 ya cari aja ceramic bearing yang harganya 800 ribuan. Oke, nggak usah memaksa ke ceramic speed. Oke, nggak usah maksa. Right, nggak usah maksa. Ya. Terus kalau Anda tanya saya, saya sendiri memakai ball bearing apa? Ceramic bearing apa? Saya tidak memakai ceramic speed. Saya sendiri memakai Kruder. Dan saya merasa ini juga jauh lebih cukup. Ya. Dan di toko kita, Terminal Bike, Siber ini the best seller Siber, kayak kacang goreng ya, dengan harga yang 2.200.000 untuk BSA dan press fit sampai ke 3.800.000 T47 nya itu drat T47 ya, kayak Baby Ride itu juga sekitar 3 jutaan. Baby Ride itu punyanya Cervelo 2,8 juta. Ya, sekitar segitu ya. Itu untuk Siber. Oke. Jadi kalau Anda misalnya mau bertanya-tanya lagi apakah antar brand enggak ada ada beda kualitas? Ya,
saya masih belum bisa menjawab sejauh mana antar brand itu lebih unggul ya. Karena apa? Tentunya Anda ya harus paham ya bahwa ada harga memang ada rupa ya. Kalau misalnya memang harganya mahal itu kan tentunya presisinya ya, presisi fittingnya, presisi ya, presisi. Apalagi kalau Anda menggunakan BB yang press fit ya, tentunya harus presisi waktu ditancap di lubang frame itu ya. Kalau nggak presisi kan otomatis dia ada lubang, jadi BB-nya nggak akan bisa seret gitu loh misalnya ya, uplak-uplak begini ya. Jadi tentunya harga yang agak mahal itu dia mempunyai tingkat presisi, level presisi lebih ya. Terus ball bearing yang mana yang kira-kira lebih bertahan atau lebih loncat, wah saya nggak bisa jawab itu, soalnya ceramic bearing ini pun ya sekarang sudah bukan monopolinya Ceramic Speed ya. Jadi tadinya yang membuat ceramic bearing di dunia persepedaan ini Ceramic Speed, tapi sekarang nyatanya ya juga banyak itu ya, nyatanya juga banyak ya. Apalagi Cina juga sudah bisa membuat ceramic ball bearing dengan kualitas bagus ya, dengan harga yang murah ya. Jadi itu. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir yaitu apakah worth it ya kalau misalnya kita invest sekian juta untuk ball bearing ya, apakah worth it ya untuk sekarang. Tanyakan ke Anda sendiri, berapakah Anda membeli sepeda baru Anda? Misalnya Anda membeli sepeda baru Anda 50 juta, masakan Anda invest 5% ke ball bearing yang bagus, nggak mau? Ya, 5% dari 50 juta kan 2,5 juta kan? Iya kan? Masakan Anda 2,5 juta membeli ceramic bearing Siber, nggak mau? Padahal Anda sudah membayar 50 juta. Apalagi kalau misalnya Anda sudah membeli Dogma, misalnya Pinarello Dogma seharga 200 juta. Ini loh harganya cuma 7 juta. Masa Anda nggak mau bayar? Ya, nah itulah logikanya di situ ya. Anda sudah membayar 200 juta untuk sebuah Pinarello. 10%-nya 20 juta. Ini lo nggak sampai 10%. Ya, 200 juta 5%-nya kan 10 juta. Ini lo nggak sampai 10 juta. Jadi dari 200 juta Anda hanya membayar sekitar 3,5%. Masa Anda nggak mau? Oke, jadi itulah yang saya bisa bicara panjang lebar soal ceramic ball bearing tanpa saya harus memaksa Anda untuk membeli merek-merek ini dan itu. Mereknya terserah Anda. Harganya sesuaikan dengan sepeda Anda. Ya, kalau misalnya Anda sepedanya harganya 50 juta ke atas ya Siber lah. Walaupun yang 100 juta semua orang pakai Siber. Oke. Satu jutaan. That's it. Enjoy cycling ya dengan ceramic bearing bottom bracket. Oke, ya.